Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa imanan wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita masih membahas tentang rukun iman, dan kita masih berada pada penjelasan tentang rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Dan pada pertemuan yang terakhir yang lalu kita membahas tentang alam barzakh, dan secara spesifik kita menjelaskan bagaimana kondisi ruh dengan jasad kita ketika kita meninggal dunia, sejak dari kita hidup sampai meninggal dunia. Dan kita menjelaskan bahwasanya kehidupan manusia di alam barzakh setelah kematiannya itu adalah kehidupan dengan alam tersendiri yang tidak bisa dikiaskan dengan alam kita di kehidupan nyata, kehidupan dunia saat ini. Tidak bisa dikiaskan, tidak bisa disamakan. Karena kita tidak bisa mengkiaskan antara alam dunia, alam nyata kita ini dengan alam jin. Dengan alam jin saja kita tidak bisa mengkiaskan kehidupan kita di alam dunia. Demikian juga kita tidak bisa mengkiaskan alam kita ketika kita hidup di dunia ini sedang terjaga. Tidak bisa kita kiaskan dengan alam tidur kita, alam mimpi. Itu dua alam yang berbeda. Kita nggak bisa menjelaskannya secara ilmiah spesifiknya bisa. Demikian juga kita tidak bisa mengkiaskan kehidupan kita di dunia dengan alam malaikat. Mereka punya alam tersendiri, alam yang berbeda. Demikian juga ketika kita membahas tentang alam barzakh. Ini alam yang berbeda. Punya aturan sendiri, punya dimensi sendiri yang tidak bisa kita samakan dengan aturan dan dimensi kita dalam kehidupan dunia ini. Karenanya ketika kita berbicara tentang kenikmatan dan azab, kenikmatan atau azab yang ada di alam barzakh, nggak bisa kita kiaskan dengan kehidupan dunia kita. Mungkin api yang membakar di alam barzakh nggak bisa kita samakan dengan api yang membakar kita di alam dunia ini, nggak bisa. Demikian juga nikmat yang dirasakan orang di alam barzakh nggak bisa kita kiaskan dengan nikmat yang kita rasakan di alam dunia. Karenanya bisa jadi ada dua orang yang dia dikubur di dalam satu lubang yang sama. Bisa jadi ada dua orang dikuburkan dalam satu liang yang sama, yang satunya mendapatkan nikmat, yang satunya mendapatkan azab. Bisa jadi demikian. Karena kita berbicara tentang alam lain, alam yang berbeda. Karenanya ketika orang menolak azab, tentang perihal tentang azab kubur ini, ya kita sebutkan kemarin, kita membahas merincikan ini karena ada orang-orang yang dia menolak adanya nikmat dan azab kubur. Menolak dengan logika. Dan itu yang ingin kita bantah. Pemahaman demikian, karena kita mengimani hal-hal yang terjadi setelah kematian kita dari sejak kita di alam kubur, alam barzakh, itu termasuk bentuk bagian dari keimanan kita kepada rukun iman yang kelima ini. Tidak sempurna keimanan kita rukun iman yang kelima ini kalau ada bagian-bagian tertentu yang tidak kita imani. Seperti misalnya adanya nikmat dan azab kubur. Karena orang berkata, kita lihat kok orang kalau dikuburin nggak lama digali nggak kenapa-napa tuh, si utuh-utuh aja. Ya karena yang kamu lihat tuh alam dunia. Ketika kamu keluarkan itu mayat nggak kenapa-napa, ini alam kamu, itu alam dunia. Dia sudah di alam yang beda lagi, nggak bisa disamakan. Terkadang mungkin Allah menunjukkan, terkadang Allah melihatkan
Ada kejadian mungkin orang baru dikubur sebentar, pagi ketika digali udah rusak banget mayatnya. Ada kejadian seperti itu. Sebaliknya, ada yang dikubur udah lama, ketika digali mayatnya masih utuh. Ada. Itu hikmah Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan beberapa ayat-ayatnya kepada manusia. Dan hikmahnya kita sudah sebutkan kenapa nikmat dan azab kubur itu termasuk perkara yang gaib. Kita nggak bisa lihat, tapi kita disuruh untuk mengimani. Ya, karena itulah hikmah dari kita diwajibkan untuk beriman kepada perkara yang gaib. Kalau seandainya itu sudah nyata, nampak, sudah nggak gaib lagi, maka sudah nggak ada lagi beban syariat. Kita sudah sebutkan Nabi bersabda, "Falaula alla tadafanu la da'utullaha an yusmi'akum min 'adzabil qabri alladhi asma'u minhu." Kalau seandainya aku tidak khawatir kalian tidak mau saling menguburkan, maka aku akan minta berdoa kepada Allah supaya kalian juga diperdengarkan azab kubur yang aku dengar. Kita tidak bisa mendengar, kita tidak bisa melihat apa yang terjadi karena sudah beda alam, itu perkara gaib, kita disuruh mengimani. Tidak seperti hewan. Hewan bisa mendengar azab kubur. Kenapa? Karena hewan tidak dibebani syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia dibebani syariat. Kita punya beban. Manusia dan jin punya beban syariat. Harus punya, kita dibebani untuk beriman kepada hal yang gaib. Kalau itu sudah nampak, sudah nyata, ya sudah tidak gaib lagi namanya. Dan beban syariat sudah tidak berlaku lagi. Taib. Hadirin dan hadirat azanallahu wa iyyakum. Sekarang kita coba menyinggung sedikit tentang syubhat-syubhat orang yang menolak azab kubur. Apa sih dalil mereka? Kenapa mereka menolak tentang adanya azab kubur, sementara kita sudah sebutkan di awal dalil-dalil tentang nikmat dan azab kubur begitu banyak dalam Al-Quran, hadis-hadisnya mutawatir. Tapi masih ada aja orang yang menolak. Ya, antaranya yang kelompok yang menolak adanya azab kubur itu kelompok Khawarij dan Mu'tazilah. Mereka menolak adanya azab kubur. Kenapa mereka menolak? Ya karena ada syubhat di kepala mereka sehingga mereka menolak begitu banyaknya dalil. Ya sebenarnya secara umum syubhat mereka syubhat akal sebenarnya. Mereka semua menimbang dengan akal. Ketika tidak masuk akal mereka tolak. Di antara syubhat mereka yaitu mereka menolak azab kubur, mereka berkata dalil-dalil hadis-hadis tentang azab kubur itu hadis ahad, bukan hadis mutawatir. Sementara syubhat mereka dalam akidah, mereka berkeyakinan bahwasanya dalam akidah itu hanya boleh hadis mutawatir. Ini tidak ada asal usulnya aturan seperti ini. Nggak ada asal usulnya aturan kalau akidah itu harus hadisnya mutawatir. Lah, dari mana? Hadis mutawatir itu hanya sebagian kecil dari hadis-hadis Nabi SAW. Kalau seandainya semua hadis ahad itu ditolak dalam bab akidah, ratusan ribu hadis akan ditolak dalam bab akidah. Terlalu banyak. Dalam ilmu hadis, ketika hadis itu sampai, walaupun ahad, nggak nyampe 10 orang yang meriwayatkannya orang fiqh, bagus hafalannya, orang yang bukan orang yang dhaif, maka wajib hukumnya kita akan menerima hadis tersebut. Wajib. Dan pendapat ini menyelisihi kenyataan. Kita sudah bahas bahwasanya hadis-hadis tentang azab kubur itu hadisnya mutawatir. Hanya mereka menutup mata dari ini. Hadis-hadis tentang azab kubur hadisnya mutawatir, diriwayatkan lebih dari 20 atau 30 sahabat. Misalnya tentang azab kubur kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian di antara syubhat mereka menolak azab kubur, tadi kita sempat singgung. Sebagian mereka berkata, kita sering kok gali kuburan, tapi kita nggak lihat kondisi mayatnya kena azab atau nggak kebakar, nggak kenapa-napa, nggak gepeng, nggak hancur, nggak remuk tulangnya. Kita katakan tadi, yang kamu lihat itu alam kamu, alam dunia. Kita berbicara tentang alam barzakh, beda alam nih, beda alam lain, dimensi lain. Ketika kamu gali, maka dia kembali ke alammu itu mayat. Jasad itu di alam dunia, bukan alam barzakh. Alam barzakh kamu nggak akan bisa lihat. Maka tidak bisa dia mengkiaskan antara alam dunia dengan alam barzakh. Kemudian di antara syubhat mereka menolak adanya nikmat dan azab kubur, mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Dukhan. Allah SWT berfirman,
la yadhuquna fiha al-mauta illa al-mautatal ula. Mereka para penghuni surga tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati yang pertama di dunia. Mati yang pertama, bunyi ayatnya demikian. Maka mereka berdalil bahwasanya jika ada alam barzakh, ada kehidupan dalam barzakh, maka ketika ditiupkan sangkakala yang kedua kalinya semua mati, maka itu mati yang kedua dong. Sementara Allah menyebutkan matinya hanya sekali yang penghuni surga rasakan. Maka bantahannya adalah, maksud ayat tersebut adalah mati kehidupan dunia. Mati kehidupan dunia yang ruhnya benar-benar terpisah total dari jasad keluar. Itu yang dimaksudkan dalam ayat tersebut, mati di dunia, mati yang pertama itu. Dan manusia tidak akan mengalami hal serupa yang ruhnya benar-benar keluar secara total. Mereka tidak akan mengalami lagi untuk kedua kalinya. Kita sudah jelaskan juga pada pertemuan yang lalu bahwasanya ketika ruh itu dia seakan-akan terpisah dari jasad tapi masih ada bagian yang menyatu, itu bisa saja terjadi seperti halnya orang yang mimpi, orang yang sedang tertidur. Kita juga sudah jelaskan panjang lebar terkait masalah ini, kita tidak perlu bahas lagi. Kemudian dalil mereka yang terakhir yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin ayat 52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha." Mereka berkata, "Aduhai celaka kami. Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami?" Marqad, tempat tidur bahasanya di sini. Maksudnya dari kuburan. Dari sini mereka mengambil dalil bahwasanya setelah kematian di dunia tidak ada lagi kehidupan, nggak ada yang namanya alam barzakh. Karena mereka ketika dibangkitkan, mereka mengatakan, siapa yang membangkitkan kami dari tidur kami? Berarti mereka tidak pernah hidup dong setelah kematian itu. Dalilnya pakai ayat ini. Bantahannya bagaimana? Ada beberapa riwayat bantahan dari para salaf. Di antaranya ini pendapat para salaf, para ahli tafsir dari kalangan salaf, sahabat dan tabi'in. Di antaranya pendapat Ubay bin Ka'ab, ini sahabat Nabi. Kemudian Mujahid, ini ulama tabi'in, ulama tafsir. Hasan al-Basri, Qatadah, ini juga keduanya ulama tabi'in, ulama tafsir. Mereka berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan marqad itu tidur. Ketika orang-orang dibangkitkan berkata demikian, yaitu mereka seakan bangun dari tidur antara tiupan sangkakala yang pertama dan yang kedua. Antara tiupan sangkakala yang pertama dan yang kedua. Karena tiupan sangkakala di hari kiamat insya Allah nanti akan kita bahas. Insya Allah nanti akan kita bahas ya di rukun iman yang kelima ini. Ada yang menyebutkan tiupannya itu 2 kali, ada yang menyebutkan tiupannya 3 kali. Cuma secara umum ya yang jelas tiupannya jelas lebih dari sekali. Ada yang menyebutkan 2 kali tiupan sangkakala. Yang pertama, tiupan yang pertama itu mematikan semua manusia, akan mati. Kemudian di tiupan yang kedua, tiupan yang akan membangkitkan semuanya menuju ke padang mahsyar. Dan dari sekian pendapat tentang tafsiran dari ayat dari surat Yasin tadi, ketika mereka menyebutkan siapa yang membangunkan kami dari marqad, tidur, ini dia pendapat yang terkuat, dan ini pendapat terkuat, dan ini pendapat yang paling hati-hati, dan ini pendapat yang sudah jelas dinukulkan oleh para salaf, para ulama salaf, dan mereka para ahli tafsir menyebutkan pendapat ini, dan ini insyaallah pendapat yang terkuat. Jadi antara tiupan itu, 2 tiupan itu mereka tertidur. Makanya ketika mereka bangun itu seakan mereka baru saja tidur ya, bangun tidur. Mereka berkata, siapa yang membangunkan kita dari tidur ini? Bukan berarti mereka tidak hidup di alam barzakh.
Karena terlalu banyak dalil yang menunjukkan adanya kehidupan di alam barzakh, baik itu nikmat kubur dan azab kubur. Dan ini kita sudah pernah bahas pada pertemuan yang lalu. Jadi itu dia beberapa syubhat terkait orang-orang yang menolak adanya alam barzakh. Taib, hadirin dan hadirat azanallahu wa iyyakum. Pembahasan berikutnya yaitu permasalahan-permasalahan seputar azab kubur. Yang pertama, apakah azab kubur itu dialami oleh ruh saja atau jasad saja, atau ruh dan jasad sekaligus? Dan ini pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan dalil yang ada, bahwasanya yang diazab di alam barzakh itu ruh dan jasad sekaligus. Ada enggak yang berbeda? Ada. Di antaranya para filsuf zaman dulu ya, di antaranya Ibnu Sina dan yang lainnya, mereka berpendapat bahwasanya yang diadab di alam kubur, alam barzakh itu hanya ruh saja. Dalilnya apa? Dalilnya dengan akal. Karena kita dapati orang yang jasadnya hancur, jasadnya hilang, nggak dikubur, tapi mereka tetap ruhnya ke alam barzakh. Tapi ini pendapat nggak tepat. Ini pendapat yang keliru. Karena dalil yang ada menunjukkan bahwasanya yang diadab itu, yang menerima adab atau nikmat kubur di alam barzakh itu ruh dan jasad sekaligus. Dalilnya apa? Hadis Nabi SAW, hadis yang panjang kita sudah sebutkan juga ketika kita menjelaskan bagaimana perjalanan ruh ketika dicabut keluar dari jasad dibawa ke langit. Kita sudah ceritakan hadisnya panjang. Kemudian dalam hadis itu disebutkan fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, jelas gamblang konteks hadisnya, maka ruhnya dikembalikan ke jasadnya, kata Nabi SAW. Puji roh mukmin diterima, dibukakan pintu langit, ketika sudah sampai atas diperintahkan kembalikan dia ke dunia, kembalikan dia ke jasadnya. Jelas Nabi SAW menyampaikan ruhnya dikembalikan ke jasadnya. Bagaimana Ustaz kalau jasadnya nggak dikubur, jasadnya hancur berkeping-keping, misalnya jasadnya tenggelam di laut, atau jasadnya mungkin dimakan hewan buas, atau terkena bom misalnya hancur, gimana? Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu berpikir sejauh itu bagaimana Allah akan mengembalikan lagi jasadnya ke kuburan. Itu kudrah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi SAW pernah menceritakan tentang seorang yang dia tidak punya amalan saleh, tidak punya amal saleh kecuali tauhid. Dia punya tauhid yang kuat dalam hatinya, tapi dia amalannya buruk. Karena dia sudah menjelang wafatnya, dia sudah tua, dia takut menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena saking takutnya dia akan mati, dia takut bertemu Allah Subhanahu wa taala, maka dia perintahkan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, kalau ayahmu mati ini nanti tolong bakar jasadku, bakar sampai jadi abu dan tebarkan abuku di lautan. Jangan lupa jalankan wasiat. Taib, benar meninggal aja. Ini hadis sahih. Saya ingat betul, saya pernah bawakan hadis ini di awal pertemuan. Kalau saya di awal atau pertemuan kedua kita mulai kajian ini, ketika menjelaskan tentang keutamaan orang yang bertauhid. Ketika dia wafat, dijalankan wasiat oleh anaknya, dibakar jasad sampai jadi abu, kemudian abunya disebar di lautan. Kemudian Allah perintahkan kepada bumi, wahai bumi, kumpulkan abunya ya, kumpulkan abunya si fulan itu, kumpulkan, kembalikan jadi satu. Maka bumi mengumpulkan abunya orang ini, maka dia kembali jasadnya utuh. Kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, seluruh alam semesta? Enggak ada susahnya bagi Allah memunculkan lagi jasadnya. Maka kembalilah abunya berkumpul, maka kembali jasadnya. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang mendorongmu melakukan hal demikian? Kata orang ini, karena aku takut kepadamu ya Allah. Aku takut. Maka aku punya inisiatif melakukan hal demikian. Dia punya tauhid yang kuat, dia takut, dia azab, maka dia melakukan demikian. Maka Allah pun mengampuni dosa-dosanya karena tauhidnya orang ini.
Lalu apa susahnya Allah mengirimkan jasadnya ke alam barzakh orang-orang yang tidak dikuburkan? Tidak ada susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil lain, Nabi SAW bersabda, itu tadi hadis yang panjang ya, jelas Nabi menyebutkan ruhnya dikembalikan ke jasadnya, maksudnya di alam barzakh. Kemudian hadis lain Nabi SAW berfirman, Nabi SAW bersabda, al-abdu idza wudi'a fi qabrihi wa tuwliya wa dhahaba ashabuhu hatta innahu la yasma'u qar'a ni'alihim atahu malakan fa'aq'adahu. Seorang hamba ketika dia meninggal dunia kemudian dikuburkan, selesai dikuburkan dia masuk dalam kuburan, dikuburin, maka kemudian orang-orang yang mengiringi jenazahnya pergi meninggalkan kuburan tersebut dan dia mendengar suara langkah kaki orang yang meninggalkan dia. Itu membuat dia semakin sedih. Sedih dia, sendirian, gelap di kuburan yang sempit. Dia dengarkan suara sendal, suara langkah kaki orang keluarganya pergi meninggalkan dia, sudah tinggalkan sendirian di kuburan. Itu membuat dia semakin ketakutan, semakin sedih. Maka kata Nabi SAW, atahu malakan, maka dua orang malaikat datang, fa'aq'adahu, maka dia didudukkan, kata Nabi SAW. Jelas kalimat mendudukkan ini terkait sama masalah jasad, jelas sudah. Nggak mungkin kita berpikir ruh didudukkan bagaimana bentuknya, sementara bentuk ruh saja kita nggak tahu bagaimana. Ketika Nabi menyebutkan dia didudukkan, jelas itu berkaitan dengan jasadnya dia, bukan ruh. Didudukin, kemudian ditanya oleh malaikat, Munkar dan Nakir. Yang jelas hukum asalnya berdasarkan dalil-dalil yang sahih bahwasanya azab dan nikmat kubur di alam barzakh itu terkait sama ruh dan jasad sekaligus. Yang berpendapat hanya ruh saja itu pendapat filsuf yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi itu yang kedua. Kemudian permasalahan yang kedua terkait nikmat dan azab kubur ini. Apakah azab kubur yang akan diterima oleh manusia itu akan terus menerus sampai hari kiamat atau terputus, bisa terhenti? Maka di sini perlu kita merincikan. Jika manusia yang di alam kubur tersebut adalah orang kafir, maka azabnya berkesinambungan ila yaumil qiyamah. Jika mayatnya non muslim, maka azabnya tidak terputus. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad sabbahakum bukratan 'adzabun mustaqir." Dan sungguhnya pada esok hari mereka ditimpa azab yang kekal. Maksudnya ayat ini terkait dengan alam barzakh. Kita bicara tentang konteks orang-orang yang muslim, mereka diazab non-stop. Wal iyad billah. Enggak terputus ya jika non muslim. Taib. Bagaimana dengan orang Islam? Apakah orang Islam, orang Muslim, orang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasul, yang beriman kepada akhir bisa terkena azab kubur? Bisa, sangat bisa. Tapi azabnya bagaimana? Terputus atau terus menerus kekal sampai hari kiamat? Ada dua macam. Ini kita berbicara berdasarkan dalil, berdasarkan dalil-dalil yang ada. Ada dua macam azab, model azab yang diterima oleh orang yang beriman, orang muslim. Jadi dia bisa, ada orang yang beriman, orang muslim, mukmin, dia bisa diadab di dalam kuburnya sampai hari kiamat, gak terhenti, bisa. Yang kedua, dia bisa menerima azab tapi azabnya bisa terputus, tidak sampai hari kiamat. Wa'iyadu billah. Walaupun kita berbicara azabnya terputus, tentu sangat mengerikan kita bicara tentang azab kubur. Gak ada yang pengen diadab di kubur. Makanya senantiasa kita terus berdoa minta kepada Allah SWT agar kita terhindar dari azab kubur. Wa'iyadzubillah. Taib, pertama, orang mukmin muslim yang diazab di alam kubur, alam barzakh sampai hari kiamat, sampai tiupan sangkakala yang pertama, non-stop, entah berapa lama, wallahu alam. Kalau kiamatnya 2000 tahun lagi ya 2000 tahun dia diazab. Kalau kiamat 3000 tahun lagi ya 3000 tahun, kita nggak tahu. Maka bisa terjadi dia diazab
terhenti sampai hari kiamat tiupan sangkakala yang pertama berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ini hadis yang panjang, ini hadis sahih di dalam Sahih Bukhari, menceritakan tentang mimpi Nabi SAW. Nabi bermimpi dijemput oleh dua malaikat, kemudian diajak berjalan. Ini hadisnya panjang ya, saya ringkaskan saja, sebutkan secara makna. Nabi dalam mimpi Nabi tersebut, Nabi melihat 4 orang yang diazab. Perhatikan hadis ini. Ini hadisnya panjang, sahih riwayat Imam Bukhari. Yang pertama, Nabi diajak berjalan bersama 2 orang malaikat dalam mimpinya. Nabi melihat yang pertama, orang yang diazab yang pertama Nabi melihat, ini azab di alam barzakh. Nabi menyaksikan dalam mimpinya orang diazab di alam barzakh. Nabi melihat ada orang dia duduk. Dia duduk dengan kepalanya agak nyender tertidur begitu ke belakang, duduk. Kemudian ada orang berdiri di belakangnya dia dengan membawa besi yang ujungnya melengkung seperti kail, besi besar biasa untuk mengambil sesuatu, nyangkutkan sesuatu. Dia megang itu orang di belakang ini. Kemudian dia pergi ke sebelah kanannya, dia masukkan itu besi ke mulutnya ini, kemudian dia robek sampai ke tengkuknya ini. Kemudian dia pindah lagi ke sebelah, dia lakukan hal sama, dia masukkan ke mulutnya, dia robek sampai ke tengkuknya. Pas dia balik lagi ke sebelah kanan, yang ini udah sembuh. Dirobek lagi yang sebelah kanan sampai ke belakang, dia pindah lagi ke sebelah kiri, yang ini sembuh lagi. Terus dilakukan itu sampai hari kiamat. Kata Nabi SAW, fayusna'u bihi ila yaumil qiyamah. Dilakukan terus seperti itu kepada orang ini sampai hari kiamat. Kemudian Nabi heran menyaksikan pemandangan seperti itu, nak bertanya kepada malaikat, siapa orang yang disiksa ini? Kenapa begitu siksaannya? Kata malaikat, inilah orang yang dia suka berdusta, suka berkata bohong. Kalau ngomong bohong aja, dusta kerjaannya. Dalam riwayat lain disebutkan, ini orang dia berdusta dengan satu kedustaan, yang kedustaannya itu tersebar ke penjuru dunia. Antum bayangin, ini dosa orang yang dia berbuat menyebarin kebohongan, yang kebohongan itu nyebar ke seluruh dunia. Zaman dulu kalau orang mau nyebarin dusta, mau nyebarin hoax, zaman dulu orang mau nyebarin hoax, dia butuh waktu berbulan-bulan, safar jauh. Dari jauh dia harus, misalnya dari Saudi ya, dari Madinah misalnya, dia harus pergi ke Mesir, berbulan-bulan dia jalan, harus pergi ke negeri Syam, harus pergi ke negeri Yaman, harus pergi ke negeri terus wilayah Irak, Khurasan, Iran sana. Butuh waktu berbulan-bulan untuk nyebarin hoax zaman dulu. Dan begitu kerjaannya orang dulu kalau nyebarin hoax seperti itu. Safar jauh dia berbulan-bulan. Baru dia punya kebohongannya bisa tersebar ke penjuru dunia. Diazab seperti ini. Tapi kok zaman kita sekarang hadirin, hitungan detik kebohongan bisa kita sebar seluruh dunia. Hati-hati. Hati-hati. Jangan asal komentar. Jangan asal share berita yang nggak tahu kebenarannya. Jangan asal menceritakan berita yang nggak tahu asal usulnya. Hati-hati. Kata Nabi SAW, kafa bil mar'i kadiban ayyuhadditha bikulli ma sami'. Cukup orang itu dikatakan pendusta, tukang bohong, yang kerjanya menceritakan apa yang dengar. Dia dengar cerita, dia dengar cerita, tanpa dia cross check yang dia dengar ini benar atau enggak. Orang seperti itu pendusta, kata Nabi SAW. Asal nyebarin berita, apa yang dia dengar dia sampaikan ke orang. Tidak boleh, hati-hati. Belum tentu berita yang kita baca itu benar. Belum tentu video yang kita lihat itu benar. Hati-hati. Jangan main share aja. Dapat artikel, nggak peduli ini sumber dari mana, share, broadcast. Hati-hati. Kita termasuk ikut menyebarkan kedustaan. Bahaya. Terlebih lagi itu terkait sama masalah hadits. Ada artikel nggak tahu asal usulnya, nggak menuliskan sumbernya dari mana, bisa jadi ada hadis palsu di situ, dia sebarkan, dia ikut bertanggung jawab berdosa atas nama Nabi SAW, dan itu berat hukumannya. Hati-hati. Apa hukumannya? Diazab, dikubur seperti ini sampai hari kiamat. Muslim, mengerikan. Waliyadzubillah. Ini orang yang pertama. Yang kedua, Nabi melihat ini orang yang diazab pertama sampai hari kiamat. Yang kedua, Nabi melihat seorang laki-laki, dia bersandar di atas tengkuknya sedang rebahan begitu. Kemudian ada orang yang di atasnya juga, ada orang berdiri di atasnya sambil megang batu besar. Kemudian dihantamkan batu di kepalanya sampai kepalanya pecah. Kemudian batu itu gelinding,
ini orang ngejar batu itu diambil lagi, pas dia balik lagi itu kepalanya orang sudah utuh lagi. Dia dihantamkan lagi itu ke kepalanya, pecah lagi, batu yang gelinding, diambil lagi. Terus begitu sampai hari kiamat. Ditanya sama Nabi SAW, siapa ini orang ini? Kenapa begitu azabnya? Katakan oleh para malaikat, mereka orang tersebut adalah orang yang diajarkan Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan menerima Al-Quran, dia malam hari dia tidak membacanya, dan di siang hari dia tidak mengamalkannya. Dalam riwayat lain tentang orang yang diazab demikian, ini orang dia menerima Al-Quran, dia mendapat Al-Quran, dia bisa baca Al-Quran, tapi dia sengaja tidur dari sholat wajib. Dia meninggalkan sholat wajib, dia tidur. Dia sepelekan sholat wajib. Dia tidur misalnya, sholat gampang lah, sehingga kelewat atau sholat. Dengan sengaja. Bukan benar-benar orang yang tertidur, orang ketiduran, benar-benar dia berusaha mau bangun tapi ketiduran. Nabi SAW pernah mengalaminya. Tapi orang yang dia meremehkan sholat sehingga dia tidur terlewat atau sholat, diazab seperti ini di hari kiamat. Waliyadzubillah. Sampai hari kiamat. Di alam barzakh, diazab seperti ini ila yaumil qiyamah. Kemudian yang ketiga, Nabi melihat, Nabi jalan lagi. Setelah melewati kata malaikat lanjut jalan lagi Nabi SAW. Kemudian Nabi melihat ada sungai-sungai darah. Kemudian Nabi melihat ada orang berenang di sungai darah itu. Kemudian di pinggir sungai ada seorang laki-laki megang batu. Ketika ini orang yang di sungai darah ini berusaha berenang ke pinggir, ingin menepi, maka orang yang di pinggir sungai memegang batu ini melempar mulutnya dengan batu itu. Hingga dia pergi lagi ke sana. Dia mau naik lagi ke sana, dilempar lagi mulutnya. Di sungai darah itu dia berenang nggak bisa berhenti, nggak bisa menepi di sungai darah. Sehingga Nabi berkata, siapa orang ini? Kenapa demikian azabnya? Kata para malaikat, itu adalah pemakan riba. Mengerikan. Alhamdulillah. Hati-hati masalah riba ini. Banyak orang ya yang dia ketika berbicara tentang riba, subhanallah, berat dia meninggalkan. Kalau kita bicara tentang khamar haram, oh siap, sami'na wa ta'na. Zina haram, oh ya haram. Riba haram, woi muter sana muter sini dia. Nyari celah. Padahal azabnya, ancamannya mengerikan dan banyak sekali ayat di dalam Al-Quran tentang riba. Berusaha cari celah begini. Karena urusannya sama urusan fulus masalahnya ini. Banyak orang yang berat. Dan semakin banyak semakin menjamur. Bukankah di pinggir jalan semakin banyak ini tempat-tempat gadai, dana cepat, gadai inilah, gadai itu pusat gadai. Dari mana diambil untung coba guys? A'udzubillah. Mengerikan. Ketika kita sampaikan ini masalah riba haram, oh ada ulama yang membolehkan. Ulama siapa? Ulama mana? Hati-hati. Ya, kita nggak mau spekulasi dalam kehidupan dunia ini, hidup cuma sekali. Kita nggak mau di alam barzakh seperti ini. Waliyadzubillah. Karena spekulasi masalah ini, masalah yang sudah jelas dalilnya. Kemudian yang keempat, Nabi melewati, lanjut jalan sama malaikat, Nabi melewati semacam ada tungku besar, tanur, tungku besar. Kemudian Nabi mendengar ada suara jeritan dari dalam tungku tersebut. Suara orang teriak-teriak. Di tungku itu di bawahnya ada api besar. Ketika api itu dinyalakan, orang yang ada suara jeritan dari dalam tungku itu. Ketika Nabi menengok ke dalam tungku itu, di dalamnya ada sekumpulan laki-laki dan perempuan di situ. Jadi bakar dalam tungku itu. Ila yaumil qiyamah. Ditanya oleh Nabi, siapa mereka ini? Kata para malaikat, mereka adalah pezina. Alhamdulillah. Dan ini dalil yang hadis yang panjang dalam Sahih Bukhari ini menjelaskan bahwasanya ada orang satu sisi sebagai orang yang mukmin muslim, dia terkena azab di alam barzakh yang non-stop sampai hari kebangkitan. Waliyadzubillah. Kemudian juga diantara dalilnya Nabi SAW ketika menyebutkan tentang orang yang dia ujub, sombong, berbangga-bangga dengan nikmat dunia petatang petenteng. Nabi SAW menyebutkan, bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuhu murajjalun jummatahu id khasafallahu bihi fahuwa yatajaljalu ila yaumil qiyamah.
Ketika seorang laki-laki dia menggunakan jubah mewahnya yang dikenakan, kemudian dia berjalan dengan rasa bangga, takjub, dia tentang dia dengan baju mewahnya itu, maka Allah akan menenggelamkannya dia di bumi, kemudian dia diombang-ambing di dalam bumi itu sampai hari kiamat. Menunjukkan dia diazab di alam barzakh, ditenggelamkan di bumi, kemudian dia diombang-ambingkan di dalam bumi sampai hari kiamat. Itu orang yang sombong, ujub. Wal'iyadzubillah. Taib, itu yang pertama. Kita bicara tentang adab orang yang beriman muslim, ada adab yang dia nggak berhenti. Ya contohnya seperti maksiat-maksiat yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis tadi. Kemudian yang kedua, ada adab bagi kaum muslimin di alam barzakh yang dia berhenti, tidak non-stop. Dia azab sekadar dosanya dia saja untuk membersihkan dosanya dia. Maka ini dia bisa berhenti. Karena ketika dia dibersihkan di alam kubur, dia diazab di alam barzakh, maka ini bisa jadi untuk membersihkan dosa-dosanya dia. Karena kalau tidak, azab yang akan diterima di neraka itu jauh lebih mengerikan, lebih berat. Dia nggak akan sanggup. Waliyadzubillah. Dan entah berapa lama. Dan ini disebutkan azab kaum muslimin ketika dia diazab di alam kubur, bisa jadi azab itu berhenti karena beberapa sebab. Di antaranya yang bisa memberhentikan azab kuburnya dia, di antaranya dia punya amal jariyah. Ini penting sekali. Jadi amal jariyahnya itu akan terus masuk ke dia walaupun dia sudah mati. Jadi amal jariyahnya yang terus nonstop masuk ke dia itu akan menggugurkan dosa-dosanya dia, sehingga dia udah nggak diazab lagi. Dia akan mendapatkan nikmat. Pahalanya terus berjalan bagi orang punya amal jariyah. Ini makanya penting adanya wakaf, adanya amal jariyah. Ini harus sering digalakkan ya. Makanya di zaman-zaman kekhilafahan dulu itu kaum muslimin itu berlomba-lomba untuk mewakafkan hartanya. Dan itu sangat bermanfaat untuk negeri kaum muslimin. Dia wakafkan tanahnya untuk sekolah, wakafkan tanahnya untuk masjid, wakafkan bangunannya untuk ini, wakafkan ini. Itu sangat bermanfaat untuk pemerintah, manfaat buat dia juga di dunia dan akhirat. Amal jariyah misalnya, bangun masjid, bangun pesantren, nyumbang untuk mushaf dan lain-lain. Ini akan pahalanya terus dia terima setelah dia meninggal, dan ini juga akan membantu dia meringankan azab kubur jikalau dia ada menerima azab kubur. Bisa juga berhenti juga azab kubur bisa juga berhenti dengan doa dari orang-orang yang masih hidup untuk kita. Ada yang mendoakan. Ini penting. Maka yang biasa mendoakan tuh anak yang bisa mendoakan. Coba siapa yang mendoakan? Tetangga yang mendoain kita. Boro-boro udah mati seminggu lupa orang sama kita. Istri mau doain kita, bisa jadi. Tapi kalau dia nikah lagi, lupa nanti dia. Yang akan mendoakan kita non-stop itu anak. Makanya disangat tekankan anak yang soleh. Dia akan mendoakan orang tuanya, dan orang tua sangat butuh sama doa anak kita. Siapa yang mau doain lagi coba? Pembantu kita mau doain kita? Nggak ada. Anak yang doakan. Itu pentingnya miliki anak soleh. Bagi yang jomblo bisa segera menikah. Ya, ini supaya memotivasi untuk menikah ya, punya keturunan. Kemudian juga di antara bisa menghentikan azab kubur yaitu sedekah atau haji orang lain mengatasnamakan kita. Sedekah ya. Anak juga ini peran anak penting di sini. Dia orang tuanya meninggal, dia anak soleh, dia ingin menyelamatkan orang tuanya di alam barzakh. Dia sedekah atas nama orang tuanya karena dia tahu orang tuanya butuh sama pahala tersebut. Siapa yang membantu ayahnya dalam kubur kalau bukan mereka? Dia sedekah niatkan untuk ayahnya. Dia haji niatkan untuk ayahnya sudah meninggal. Kalau ayahnya belum haji, ini bisa menghapuskan dosa-dosanya dia. Kalau ayah belum haji. Kemudian yang keempat, bisa jadi dia terhenti azabnya karena murni rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya, di antara dalilnya yaitu hadis yang sudah masyhur. Nabi ketika melewati kuburan sahabat, kata Nabi SAW, innahuma la yu'adzabani, dua orang sedang diadab. Yang satunya diadab dalam kubur, dia suka namimah, adu domba. Yang satunya tidak berhati-hati ketika kencing, dia tidak bersih ketika buang air kecil. Diadab dalam kubur, hati-hati. Nabi SAW bersabda, azab kubur yang paling banyak menimpa umatku, azab kubur karena masalah kencing, hati-hati.
Sekarang kita lihat orang subhanallah kencing di pinggir jalan nggak punya malu dia. Turun dari mobil, melipir sedikit, kencing dia. Nggak punya malu. Dia tidak menutup diri ketika kencing itu maknanya dia mungkin tidak berhati-hati karena cipratannya najisnya, atau dia tidak bersih ketika dia ceboknya, atau dia tidak menutup diri sehingga orang melihat auratnya dia. Ini paling banyak menyebabkan azab kubur kata Nabi SAW. Di antaranya ini yang Nabi menyebutkan 2 orang ini. Kemudian Nabi menancapkan 2 batang. Nabi mendoakan semoga 2 orang ini diringankan azabnya selama ini belum kering. Ini orang dia diazabnya tidak kekal sampai dibersihkan dosa-dosanya dia. Taib. Jadi sekarang pembahasan berikutnya apa sebab-sebab azab kubur? Sebab-sebab azab kubur secara umum semua dosa. Semua dosa bisa menyebabkan azab kubur. Cuman ada dosa-dosa khusus yang tadi kita sebutkan, ya, di antaranya berzina, makan riba, tidak berhati-hati kita kekencing, ya, suka mengadu domba, sombong, ujub, ya, dan dosa-dosa yang khusus disebutkan dalam hadis. Tapi secara umum orang semua dosa bisa menyebabkan azab kubur. Kemudian yang terakhir, ya, udah mau isya ya. Yang terakhir pembahasan ini sebab-sebab agar kita terhindar dari azab kubur. Yang pertama, secara umum semua amal soleh. Semua amal soleh akan menyelamatkan kita dari azab kubur ini secara umum. Tapi di sana ada amalan-amalan khusus yang bisa membantu kita agar terhindar dari azab kubur. Di antara yang pertama apa? Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Sering-sering doa agar dilindungi dari azab kubur. Di antaranya sebelum kita salam, ketika tasyahud, kita doa minta terlindung dari azab kubur. Dalam sujud kita minta agar kita terhindar dari azab kubur. Sering-sering berdoa. Kemudian yang kedua, tips agar terhindar dari azab kubur yaitu kita perbanyak membaca surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini berdasarkan hadis-hadis yang banyak walaupun sebagiannya dhaif. Ada juga riwayat dari para salaf bahwasanya orang yang memperbanyak baca surat Al-Mulk akan terhindar dari azab kubur, bukan khusus sebelum tidur ya, karena yang sebelum tidur itu hadisnya tidak sahih. Kapan saja dia sering baca surat Al-Mulk, dia sering mentadabburi surat Al-Mulk, insyaallah dia ini salah satu sebab dia agar terhindar dari azab kubur. Kemudian juga yaitu ketika orang dia meninggal karena sakit perut, ada penyakit di perutnya, ini juga dia terhindar dari azab kubur. Juga diantaranya ketika meninggal dia di malam atau di hari Jumat. Ini dia beberapa amalan yang membantu orang terhindar dari azab kubur. Sudah isya ya? Taib hadirin, kita cukupkan sampai di sini. Dan sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwasanya insyaallah saya akan ada safar cukup ya sekitar 2 minggu. Karenanya kemungkinan 2 minggu ke depan kita tidak ada kajian. Mungkin bisa digantikan dengan yang lain. Insya Allah kita lanjutkan 3 minggu lagi. Insya Allah karena saya harus safar keluar kota dalam waktu dekat ini, sehingga tidak bisa kajian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.